Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun gengs. Balik lagi dengan saya Fajri. Hari ini kita akan membahas 3 mitos yang terkenal di masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Ketiga mitos itu yaitu yang pertama, jangan duduk di bantal, nanti bisulan. Yang kedua, jangan duduk di depan pintu, nanti susah dapat jodoh. Dan yang ketiga, anak perempuan nyapu harus bersih. Kalau nggak bersih, nanti dapat suami yang berewokan. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Masyarakat Indonesia pasti sudah sering mendengar kalimat ini. Ya, duduk di atas bantal dianggap sebagai sesuatu yang pamali atau tidak baik dilakukan. Konon katanya, duduk di atas bantal bisa mengakibatkan kita jadi bisulan. Tapi, apakah benar demikian? Faktanya, sampai pada detik ini, belum pernah ditemukan adanya penelitian atau pembuktian medis yang mendukung anggapan itu. Tidak ada kaitan magis antara duduk di bantal dengan bisul yang tumbuh di pantat. Namun secara medis, bisulan akibat duduk di bantal bisa saja terjadi. Salah satunya disebabkan oleh kebersihan bantal yang digunakan untuk duduk. Menurut Dr. Arthur Tucker, seorang ahli kesehatan dari Barnes dan London NHS Trust, bantal adalah tempat yang paling ideal untuk berkembangnya kuman, bakteri, kutu, debu, dan lain-lain. Karena itulah bantal bisa menjadi tempat yang sangat kotor. Lalu mitos selanjutnya adalah duduk di depan pintu dapat membuat seseorang susah mendapatkan jodoh. Nah, banyak orang tua zaman dulu menyampaikan bahwa orang yang duduk di depan pintu itu dapat membuat dirinya susah mendapatkan jodoh. Bener nggak sih? Dikutip dari kanal YouTube-nya Al-Bahjah TV, Buya Yahya mengatakan, duduk di depan pintu dapat membuat susah dapat jodoh adalah cerita orang tua zaman dulu. Maksudnya adalah jangan duduk di depan pintu karena menghalangi orang yang keluar masuk rumah. Hanya saja kata tambahan susah dapat jodoh itu dimaksudkan kepada orang yang duduk di depan pintu agar segera menghindar dari depan pintu agar tidak menghalangi jalannya. Beliau juga mengatakan mitos seperti itu sengaja dibuat agar orang tidak sengaja duduk di depan pintu. Karena seperti yang kita ketahui, duduk di depan pintu bisa menghalangi orang yang keluar masuk rumah. Lalu mitos yang selanjutnya, mitos tentang anak perempuan yang menyapu tidak bersih bakal punya suami berewokan. Mitos ini sebenarnya tujuannya sama saja dengan mitos-mitos sebelumnya, agar si anak perempuannya itu menyelesaikan menyapunya dengan bersih. Yang bahayanya di sini adalah jika si anak perempuannya memang menginginkan suami yang berewokan, maka bisa dibayangkan si anak perempuan tadi bakal dengan sengaja menyapu tidak bersih dengan harapan mendapatkan suami idamannya, yaitu yang berewokan. Cerita atau mitos-mitos seperti ini adalah cerita orang tua zaman dulu. Yang penting kita tidak boleh meyakininya dengan seyakin-yakinnya, karena sudah jelas jodoh, rezeki, kematian itu adanya di tangan Tuhan, adanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bahasa orang sepuh yang menasehati dengan sederhana. Jadi nggak usah diperdalam maknanya, santai aja. Di samping mitos itu, asalkan tidak dibarengi dengan keyakinan dan masih ada sisi aman, ya boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namanya juga orang tua, ya kita turuti sajalah daripada kita durhaka, ya kan? Nah, dari mitos-mitos tadi, saya jadi teringat dengan sebuah kisah, mungkin kalian juga sering mendengarnya juga, yaitu tentang tumbal proyek. Tahu kan tumbal proyek? Ya, tumbal proyek ini ceritanya kalau misalkan
kita ingin membuat sebuah proyek, maka harus ada tumbalnya, yaitu manusia. Ada yang menceritakan tumbalnya itu dicor hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, dan lain sebagainya. Justru ini nggak tahu benar atau nggak tahu salah ya. Saya pernah mendengar cerita ini bahwa di zaman dulu, waktu Indonesia masih di dalam penjajahan Belanda, itu Belanda menyuruh pekerja dari bangsa Indonesia untuk untuk membuat sebuah jembatan. Jadi ilustrasinya tuh begini. Jadi kata orang Belanda, "Hei kalian, buatkan aku sebuah jembatan." Terus orang Indonesianya nanya, "Bikinnya pakai apa?" Terus orang Belandanya lagi bilang, "Pakai ini." Pada masa itu, masyarakat Indonesia bisa dibilang masih tidak terlalu pintar ya untuk menafsirkan sebuah kata-kata ya. Jadi yang ada di benak warga Indonesia tadi, dia pikir pakai kepala orang. Jadi pas dia mau membuat proyek kepala orang, dia cari kepala orang gitu ya untuk dijadikan tumbal untuk proyek itu. Tapi sebenarnya saat orang Belanda itu menunjuk ini bukan kepala tapi akal. Kalau mau membuat jembatan harus pakai akal, bukan kepala gitu maksudnya. Tapi saat itu warga Indonesia tidak memahami apa yang dimaksud oleh Belanda tadi. Ya ini cerita liar lah. Saya juga tidak tahu ini cerita benar atau tidak gitu kan. Nah itulah teman-teman mitos-mitos yang sering sekali kita dengar ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Fajri Ubaidillah. Seperti biasa, sampai jumpa. Hatur nuhun. Please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.